Polisi tetapkan remaja 14 tahun pembunuh ayah dan nenek jadi tersangka dengan ancaman pasal berlapis. Tidak memiliki tangan, Agus Buntung ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual. Selamat malam pemirsa, selamat datang di Newsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka Newsroom kali ini, kami miliki informasi bentrokan terjadi antara pihak kepolisian dan pengunjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya, beberapa personil keamanan terluka dan sejumlah fasilitas umum rusak. Kita sebentar kena ini. Oh, kacau nih. Bentrok antara polisi dengan pengunjuk rasa ini terjadi di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Massa yang awalnya menggelar aksi damai tiba-tiba saja menjadi anarkis dan berhadapan dengan petugas keamanan. Persiapan. Bahkan pengunjuk rasa sempat melakukan perlawanan dengan memanjat ke mobil barikade polisi. Hingga petugas terpaksa mengambil langkah tegas dengan menghalau para pengunjuk rasa. Kericuan ini akhirnya diredam setelah polisi melakukan tindak tegas dengan menembakkan gas air mata. Sejumlah pengunjuk rasa diamankan petugas karena anarkis menyerang petugas dan merusak fasilitas umum. Aksi ini juga membuat kaca minimarket yang berada di sekitar lokasi rusak akibat terkena lemparan batu dari pengunjuk rasa. Akibat bentrokan ini, 2 orang aparat kepolisian terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Mereka memberitahuan aksi, tapi sebenarnya harusnya aksi damai. Setelah mereka melakukan aksi dan sebenarnya belum sesuai dengan apa yang dia mohonkan. Begitu mereka aksi, sebenarnya kita sudah negosiasi untuk baik, untuk damai. Tapi tadi ternyata mereka anarkis, lempar batu dan sehingga ada satu anggota kami yang kena, kemudian ada juga beberapa yang rusak. Sehingga kita lakukan tindakan tegas, tentunya untuk mendorong dan membubarkan mereka. Dan alhamdulillah tidak begitu lama kita bisa mengamankan situasi dan saat ini sudah aman, sudah damai. Ada tidak yang diamankan? Diduga unjuk rasa yang berujung bentrok ini terkait gerakan separatis. Untuk mengamankan situasi, 450 personel keamanan masih berjaga di lokasi. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Tak hanya menghanguskan 50 lapak bekas gusuran, kebakaran yang melanda eks Pasar Pramuka Salemba, Senen, Jakarta Pusat juga menelan korban jiwa. Seorang pria penderita stroke tewas usai terjebak di dalam musola karena tak mampu menyelamatkan diri. Kebakaran hebat melanda lapak bekas bangunan gusuran Pasar Pojok Pramuka di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin pagi. Banyaknya material mudah terbakar serta barang bekas membuat amukan si jago merah kian mengganas. Dalam waktu singkat, api menghanguskan lapak seluas lebih dari 500 meter persegi tersebut. Lebih dari 50 lapak yang sebelumnya terbengkalai hangus dilalap api. Usai proses pemadaman dan pendinginan, petugas damkar bersama pihak kepolisian yang menyisir lokasi kebakaran mendapati jasad seorang pria di antara puing bangunan musola yang ikut terbakar. Pria berusia 53 tahun itu diketahui menderita stroke dan terjebak di dalam musola lantaran tak mampu menyelamatkan diri.
Korban sempat menelpon kakaknya untuk meminta pertolongan, namun bangunan sudah hangus terbakar saat sang kakak tiba di lokasi. Saya ditelepon adik saya. Oh, ditelepon adik. Iya. Ditelepon adik abang yang tinggal di sini. Di dalam. Di dalam. Di mana tinggalnya Bang Beno? Di musola. Dia telepon cuma batuk-batuk. Batuk-batuk. Terus saya WA. Oh, terus? Dia tanya kenapa. Terus? Kalimat dia, "Ben tolong kebakaran." Kebakaran. Udah terakhir itu doang. Ya memang korban sakit stroke ditempatkan oleh kakaknya Beno. Ya selama itu ya hanya ditengok-tengok aja. Korban sudah lama sakit stroke. Ini dia terbakar tidak bisa berjalan atau gimana? Ya mungkin tidak bisa jalan karena stroke ya, itu aja. Jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki, namun dugaan sementara akibat hubungan arus pendek listrik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah beberapa waktu berada di tahanan Polres Jakarta Selatan, kondisi MAS kini sudah membaik. Pelaku mengaku menyesal atas perlakuannya tersebut dan sempat menanyakan kondisi ibunya yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kondisi MAS, pelaku pembunuhan terhadap ayah dan neneknya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan mulai membaik. Hal ini diungkap oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Itnal. Kini pelaku juga sudah bisa diajak berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dari penyidik. Pelaku juga sempat menanyakan kondisi ibunya yang masih dirawat di rumah sakit. Jadi kondisi Ananda A ini ya sudah mulai stabil dari mulai hari kemarin. Sekarang dia sudah bisa diajak bicara, ya, menjawab pertanyaan, sudah bisa senyum, ya. Tadi juga sudah ngobrol dengan Bu Menteri, ya. Ya dia sendiri mempertanyakan ya, bagaimana kondisi ibunya, ya dia sangat menyesal ya, dengan kejadian ini. Selain itu, dalam proses penyidikan pihaknya juga akan melibatkan pendampingan psikolog anak, beberapa ahli, dan apsifor untuk memastikan hak penanganan hukum pelaku terpenuhi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi datangi Polres Metro Jakarta Selatan Minggu petang. Kedatangan Menteri PPPA guna memberikan pendampingan psikologis kepada pelaku dalam proses hukum. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik. Sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja, ya. Mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Saya juga jadi belajar, oh ternyata kita punya anak ini juga tidak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi keterbukaan, komunikasi gitu. Itu yang menjadi prioritas ya, pengasuhan pola asuh di keluarga. Polisi menetapkan pria disabilitas Agus Buntung sebagai tersangka pelecehan seksual. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNewsroom. Kembali di iNewsroom, pemirsa, Polda Nusa Tenggara Barat menegaskan kasus viral seorang disabilitas yang dijadikan tersangka pemerkosaan keliru. Status pelaku di kasus tersebut bukan tersangka pemerkosaan, melainkan tersangka pelecehan seksual. Penetapan tersangka pemerkosaan oleh Polda NTB terhadap pemuda penyandang disabilitas menjadi sorotan publik. Polda NTB menegaskan peristiwa terjadi bukanlah kasus pemerkosaan, melainkan kasus pelecehan seksual.
yang kalau rekan-rekan tahu sempat viral disabilitas yang menjadi tersangka. Hari ini kita melakukan rilis. Jadi tindak pidananya adalah bukan pemerkosaan, gitu ya. Jadi bukan pemerkosaan, akan tetapi ini adalah pelecehan seksual fisik. Gitu. Jadi sebuah ini yang berbeda. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB menambahkan penetapan tersangka Agus sudah berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Korban pelecehan seksual mengaku mendapatkan tekanan dari pelaku. Motifnya sama, jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah, sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Sementara itu Agus sendiri yang ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual dalam kasus ini membantah melakukan perbuatan tersebut. Dirinya merasa dijebak oleh korban atau pelapor. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Penetapan Agus Buntung sebagai tersangka pelecehan seksual tuai sorotan. Meski tidak punya tangan, Agus dinilai tetap bisa memperkosa korban dengan mengancam dan melakukan intimidasi. Kasus Agus, pria disabilitas yang jadi tersangka dalam kasus pemerkosaan mahasiswi di Nusa Tenggara Barat viral di media sosial. Peristiwa ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait penetapan Agus sebagai tersangka yang dinilai tidak memiliki kedua tangan namun bisa jadi tersangka pemerkosaan. Meski demikian, polisi telah mengantongi alat bukti yang membuktikan Agus sebagai tersangka pemerkosaan. Agus diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap korban dengan tipu muslihat dan ancaman. Ia diduga mengancam korban akan membongkar aib masa lalu korban kepada orang tuanya, sehingga korban terpaksa menuruti keinginan Agus. Kronologi yang terjadi kepada korban itu ada ancaman, intimidasi, tipu muslihat dan manipulasi yang diberikan kepada korban oleh pelaku. Seperti itu. Kemudian ada ancaman-ancaman yang psikis kepada korban dan segala macam. Itu awalnya juga karena korban melihat ke arah utara tadi, kemudian pelaku mengulik-ulik terkait pribadi korban. Karena ketika korban melihat ke arah utara, korban tiba-tiba menangis. Kemudian karena korban menangis, ada kesempatan itu yang dilakukan oleh si pelaku untuk menanyakan background atau masa lalu korban. Sehingga pelaku mengajak korban ke arah belakang teras Udayana. Nah, di sanalah terjadi ancaman-ancaman seperti itu. Selain mengantongi 2 alat bukti, polisi juga mendapatkan keterangan dari 5 orang saksi. Mereka adalah teman korban yang mengetahui kejadian tersebut. Polisi juga sempat mengungkap Agus nekat melakukan hal itu karena dalam pengaruh judi dan minuman keras. Meskipun Agus tidak memiliki kedua tangan, namun saat menjalankan aksinya ia menggunakan bagian tubuh yang lain. Dan hal ini juga dibenarkan oleh psikolog forensik Reza Indragiri. Kasus di NTB ini sudah barang tentu harus diinvestigasi oleh polisi ya. Tapi kalau kita bicara secara umum dengan pertanyaan apakah memungkinkan penyandang disabilitas melakukan ruda paksa, jawaban saya adalah mungkin. Kenapa? Karena barangkali sebagian kalangan yang menganggap bahwa itu tidak mungkin, itu lebih dikarenakan mereka berimajinasi tentang adegan pemerkosaan. Ada tangan pelaku yang mencengkram tangan korban, dan aktivitas-aktivitas fisik yang sifatnya intimidatif lainnya terhadap korban. Padahal esensi kekerasan seksual, khususnya esensi ruda paksa, bukan pada aktivitas fisiknya, tapi justru bermula dari adanya siasat psikologis yang dilancarkan oleh pelaku terhadap korbannya. Meski polisi tidak menahan Agus akibat perbuatannya, namun Agus diduga melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu Agus membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Agus mengaku dengan kondisi fisiknya yang terbatas, tak mungkin bisa melakukan perbuatan pelecehan seksual.
Ya, awalnya saya ditetapkan menjadi tersangka itu karena saya dituduh memperkosa atau melakukan kekerasan seksual, Bu, gitu. Sedangkan diri saya ini masih dirawat sama orang tua, tidak bisa sendiri, tidak bisa ngapa-ngapain, dan semua tergantung sama orang tua. Tidak mungkin sampai sampai gitu, Bu. Sedangkan saya tidak bisa apa-apa, Bu. Terserang saya kaget, dan saya memohon kepada masyarakat Indonesia, dunia ini atau lingkungan Indonesia ini untuk membantu dia biar dia bisa selesai, dan untuk kasus ini biar tidak lagi biar bisa kerja. Saya kuliah semester 7, Bu, gitu. Baik. Dan sekarang saya kuliah tidak dikasih keluar, dan saya memohon kepada Presiden Prabowo yang terhormat agar bisa membantu dia yang ingin ketemu sama Bapak, meluangkan waktu saya dan memberikan kesenian saya. Juga saya sangat sedih begini, Bu, memohon biar cepat bisa selesai gitu. Saya capek di rumah, tidak boleh kemana-mana gitu. Saya sedih sekali, Bu, gitu. Berawal saya dari kampus, jalan mencari makan gitu. Nah, setelah itu saya diantar pulang, tetapi saya di lain tepatnya jalan itu, Bu, gitu. Nah, sehingga saya terjadilah tindakan saya memperkosa. Sedangkan itu saya kayak gini tidak bisa ngapa-ngapain, buka celana sendiri tidak bisa, buka baju tidak bisa gitu. Sedangkan kita sama ceweknya ini tidak ada masalah apa-apa, Bu, gitu. Kok tiba-tiba saya diginiin gitu, membuat saya sedih, Bu. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait penetapan Agus Buntung sebagai tersangka pelecehan seksual yang menuai sorotan, kami sudah bergabung bersama dengan Penasehat Ahli Kapolri Arianto Sutadi dan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Selamat malam Pak Arianto, Pak Sugeng, apa kabar? Selamat malam Pak Davi, selamat malam Pak Sugeng. Selamat malam Pak Arianto, Mas Davi, selamat malam. Sehat ya Bapak-Bapak. Saya ingin ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, polisi telah meralat bahwa status tersangkanya bukan status tersangka pemerkosaan, namun pelecehan seksual. Nah, kalau dari Anda melihatnya, apakah ini berpengaruh dengan fakta yang ditemukan oleh polisi terkait tentang apa yang dilakukan oleh Agus terhadap korbannya, Pak Sugeng? Ya, kalau misalnya pelecehan ya. Waktu melakukan tindak pidana itu di mana ya, gitu ya? Apakah di lokasi pertama mereka bertemu? Karena pelecehan itu tidak sama dengan ruda paksa ya. Misalnya dia memperlihatkan kelaminnya saja sudah melecehkan, dia menggesekkan badan saja sudah melecehkan, ya, menggesekkan badan menyentuh ya wilayah sensitif. Itu kan bisa di tempat lokasi. Tetapi yang menjadi pertanyaan, ketika keterangan antara korban dan juga tersangka ini confirm bahwa dia diboncengin oleh korban, kemudian bergerak ke tempat kamar sewa itu ya, kemudian masuk dibayar oleh si korban, kemudian masuk ke dalam ruangan ya, ini kan adanya satu kesepakatan ya, konsensus ya. Ini yang menjadi satu pertanyaan saya. Yang kedua, korban ini sudah dewasa ya. Saya bertanya kepada pendamping korban karena ada juga pendamping korban kemudian menghubungi saya atas pernyataan saya yang mengkritik kerja polisi. Itu usia 23 tahun. Nah, intimidasi apa yang sedemikian rupa yang dilakukan oleh seorang Agus yang tangannya itu cacat ya, membuat dia takut ya. Kan ada cara berpikir logis gitu ya. Mengikuti kehendak Agus dengan Agus tidak mengendarai motor tersebut, ini menjadi pertanyaan juga. Ya, buat saya kasus ini masih aneh ya. Kalau udah paksa, saya bilang konyol ya. Tapi kalau ini misalnya sebagai satu tindakan pelecehan, masih mungkin kalau terjadi di tempat lokasi kejadian, ya, masih mungkin ya peristiwa itu.
Tapi ketika malah terjadi di dalam ruangan yang dimana tadi saya katakan, malah menjadi menurut pendapat saya menjadi bias kembali, tidak menjadi sesuatu yang kehendak sepihak dari Agus. Ini konsensual ini. Apakah ada ketakutan di sana? Ya itu didalami lah, silakanlah didalami ya. Polisi kan punya kewenangan melakukan pendalaman. Yang kedua, memprofiling Agus ya. Dia punya kecenderungan seperti itu apa tidak oleh ahlinya ya, oleh ahli psikologi forensik. Ya, itu pendapat saya. Oke, Pak Rianto, bagaimana tanggapan Anda? Ya, tanggapan saya ini kan kasus ini ya viral, tapi dan viralnya kan seakan-akan menunjukkan bahwa polisi itu kok sembarangan gitu ya, menuduh orang kondisinya kayak gitu kok tega-teganya dituduh sebagai pemerkosaan. Nah, satu, itu kemarin dari polisi ternyata sudah menyatakan bahwa tuduhannya itu adalah bukan perkosaan. Itu viral yang ada di media, tapi yang benar adalah pelecehan seksual. Dan itu pun waktu itu ketika Kadif Humas itu menerangkan, siapa Ibu Polwan itu yang menerangkan, ya, dia hanya mengatakan cerita-cerita tidak betul-betul menerangkan apa yang terjadi. Ya. Saya dari mengikuti beberapa ini ya, tayangan dan sebagainya, saya kok melihat begini ya, ini kejadian yang dituduhkan sebagai suatu tindak pidana. Dan itu yang resah itu, diri saya itu katanya sudah resah. Karena dia itu tidak melakukan sekali ini aja. Sudah ada korban yang lalu, cuman tidak melapor, dan ini kebetulan melapor. Itu kira-kira gitu. Sehingga polisi harus menangani ini, menyelidiki. Dan kemudian ketika saya tanyakan kepada Kabid Humas, pada Kapoldanya dan sebagainya, dia sebulan yang lalu itu, ketika ini kan baru ya, Kapoldanya baru, itu ketika dia begitu menjabat, dia bikin MOU lah, itu kesepakatan sama masyarakat adat sana, bahwa semua kejadian-kejadian yang melibatkan apapun, apalagi yang melibatkan disabilitas, dia akan tangani secara profesional dan proporsional, gitu, dan nggak ngawur gitu. Nah, untuk kasus ini, itu maka saya sarankan begini ya, polisi itu yang penting kalau ada suatu kejadian, carilah bukti-bukti ya, bukti-bukti, dan jangan terulang lagi kasus seperti Vina kemarin itu. Buktinya hanya pakai kesaksian-kesaksian daripada orang, dan kemudian ketika kesaksian itu dicabut, nah baru gelagapan kita. Makanya saya bilang, tolong ini dibuktikan secara scientific crime investigation. Contohnya ya, dari materialnya saja kejadiannya itu, jangan hanya diambil dari kesaksian-kesaksian korban lah, atau saksi yang mengetahui, saksi yang pernah jadi korban dan sebagainya. Tetapi juga pakailah scientific crime investigation, yaitu contoh saksi ahli yang dari psikologi untuk menerangkan apakah kondisi daripada kejiwaan orang seperti itu, mungkin apa enggak melakukan kegiatan gitu. Kemudian bukti-bukti yang bisa membuktikan kejadian yang terjadi saat itu. Kalau bisa dikumpulkan ya, tapi kalau tidak bisa maksimal mungkin pokoknya record daripada ini ya, record daripada pembicaraan antara mereka harus disertakan. Jadi saya hanya berpesan mudah-mudahan ya, tolong ini. Tapi saya sudah senang karena apa? Itu kan tidak ditahan ya, berarti dia tidak eksekutif tindakannya. Tetapi penyidikan tetap jalan terus. Hanya saya pesan pada Polda sana, NTB, tolong sampaikan pada publik. Ini yang kita tangani, begini hasilnya. Silakan publik memutuskan sendirilah kira-kira itu. Jangan suudon, jangan rame-rame di medsos, tapi biarkan kami menyidik, dan nanti akan di pengadilan akan dibuktikan apakah ini melanggar apa tidak. Kira-kira gitu. Oke, baik. Tapi polisi mengklaim sudah kantongi 2 alat bukti dan juga sudah memeriksa keterangan dari 5 orang saksi. Nah, saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, apakah ini cukup untuk membuktikan bahwa Agus terlibat dalam kasus ini? Dijawab usai jeda berikut. Pak Sugeng, Pak Arianto, jangan kemana-mana. Pemirsa, kami segera kembali. Tetaplah di iNewsroom. Kembali di iNewsroom, pemirsa, saya masih bersama dengan Pak Arianto Sutadi dan Pak Sugeng Teguh Santoso. Tadi saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, alat bukti yang dimiliki oleh polisi, kemudian keterangan saksi, apakah ini bisa dijadikan bekal yang valid untuk menentukan status tersangka dari Agus? Ya, memang polisi harus mendasarkan penetapan tersangka itu berdasarkan alat bukti yang sah, ya. Alat bukti yang sah ini dalam kerangka scientific crime investigation itu ya
selain keterangan saksi, korban atau keterangan lain yang melihat sebagai petunjuk ya, dia itu di sini berpegang sekarang ini kepada scientific crime investigation itu 2 ahli ya, ini keahlian ini. Satu, kedokteran forensik ya. Kedokteran forensik saya mendapatkan 2 informasi. Satu informasi yang berasal dari korban, kuasa hukum korban, dan satu informasi yang saya katakan internal kepolisian lah ya. Informasi ini adalah ada rangkaian mempengaruhi dengan pendekatan katanya mantra-mantra ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, informasi terkait pemeriksaan kedokteran kehakiman atau kedokteran forensik, ada luka pada vagina, ada lecet pada vagina. Yang dikatakan oleh itu adalah sebagai potensinya benda tumpul atau yang lain. Nah ini ya. Kemudian psikologi forensik. Agus katanya punya kemampuan daya lakukan seperti itu ya. Dan peristiwanya juga adalah yang dituduhkan itu terjadi dari rangkaian dari tempat mereka bertemu, naik motor, mencari tempat homestay, diboncengin sama si korban, kemudian dibayar hotelnya, homestay-nya oleh si korban. Mereka masuk dan ada rangkaian perbuatan ya. Di sana Agus dibukakan bajunya dan katanya Agus membuka legging dengan menggunakan kaki dan juga celana. Nah, ruda paksa. Itu rangkaiannya. Kalau yang itu kan menjadi janggal ya kalau ruda paksa. Tetapi kalau ini menjadi sebagai satu pelecehan seksual itu bisa saja tidak mengarah ke ruda paksa, persentuhan tubuh. Nah ini terjadinya di mana? Ini kan revisi ini, seperti ada revisi. Oleh karena itu, dalam hal ini IPW menyarankan agar penyidik 2 hal ya sesuai kode etik. Profesional dan proporsional ya. Dalam hal profesional tentu prosedur-prosedur diterapkan, hukum materialnya dengan tepat dikenakan. Ruda paksa atau pelecehan, ya, jangan bias. Kemudian proporsional juga apa yang mau dituduhkan dan kapan peristiwanya. Beda antara pertemuan di lokasi, misalnya Agus menyentuh tubuh tanpa persetujuan dari korban sudah kena itu, ya, sudah kena. Tetapi kalau misalnya di dalam ruangan ini apa gitu. Nah, yang kedua, Agus berhak mendapatkan pendampingan hukum yang baik. Dan juga sesuai dengan KUHP, Agus berhak mengajukan keterangan yang meringankan, ahli maupun saksi. Demikian. Oke, baik. Pak Arianto, kalau tadi yang disebutkan oleh Pak Sugeng ini kan ada indikasi bahwa perbuatan ini dilakukan secara dalam tanda kutip konsensual. Keduanya berjalan bersama-sama, kemudian berangkat menuju homestay untuk melakukan perbuatan itu. Nah, bagaimana kemudian hal ini bisa membuat Agus jadi tersangka? Ya itu unsur yang paling pokok ya. Ini tuduhan pelecehan seksual ataupun ruda paksa. Itu kalau tidak disetujui oleh 2 pihak, itu jelas unsur paling pokok. Itu harus dibuktikan. Tetapi di sini sudah disebutkan oleh Pak Kapolda atau Polda NTB ya, bahwa kasusnya itu bukan perkosaan, tetapi pelecehan seksual. Yang viral itu di media yang mengatakan itu perkosaan dan itu pun diviralkan juga oleh pelaku. Nah, sudah dikoreksi ya. Sekarang saya akan kembali kepada bukti. Saya sendiri pribadi ya, saya tidak sependapat dengan polisi, keterangan polisi ataupun keterangan jaksa bahwa kita sudah mengantongi 2 alat bukti. Itu salah pengertian itu. Yang namanya 2 alat bukti bisa untuk menghukum orang itu hanya untuk ketentuan dalam KUHP, untuk di dalam mengadili oleh hakim. Tetapi kalau untuk penyidikan 2 alat bukti itu tidak cukup Pak untuk membuktikan bahwa dia itu tersangka. Maksudnya 2 alat bukti itu adalah begini Pak. Polisi itu kalau membuktikan suatu kejahatan harus dia merangkai kegiatan itu Pak. Mulai dari A sampai Z. Kejadiannya itu kronologisnya ya detik demi detik sehingga itu terjadi sebelum, sesudah, ketika dan sesudah. Nah setiap event contohnya ya, eventnya apa? Dia membujuk.
Nah ini harus ada alat buktinya, bagaimana membujuknya, buktinya siapa, misalkan korban ngomong gini, apakah ada bukti yang lain. Itu alat bukti, satu korban membujuk. Kemudian kedua, kegiatannya apakah dia itu tadi katakan Pak Sugeng membuka leggingnya dan sebagainya itu. Itu kalau dia keterangan begitu harus ada 2 alat bukti minimal. Nah, 2 alat bukti di sini bukan 2 saksi, tetapi 2 jenis alat bukti. Jadi saksi itu harus ada bukti fisik yang berkesesuaian. Itulah yang dinamakan polisi harusnya sudah mengantongi alat bukti yang cukup. Jadi tidak cukup dengan 2 alat bukti. Menurut saya harus berpuluh-puluh alat bukti. Nah, ini caranya sampaikan pada masyarakat ini loh, Pak. Bukti-bukti yang saya kumpulkan ini sekarang gini. Jangan ditunggu itu nanti sampai dikirim ke pengadilan baru dibuka di pengadilan. Sekarang pun bisa ditunjukkan pada masyarakat itu. Ini buktinya ini biar masyarakat menilai polisinya ini benar apa enggak itu. Sayangnya sampai sekarang sistem polisi masih belum begitu, Pak. Dia nanti akan pro justisia, nanti menyuruhkan penyidikan. Menurut saya tidak. Polisi rugi sekarang diteter terus seakan-akan melakukan tindakan yang ngawur. Harusnya polisi menerangkan dengan sejelas-jelasnya, seperti si pelaku itu menerangkan pada publik bahwa dia ngomong gini, korban pun ngomongnya begini harus diekspos supaya sebelum sampai pengadilan pun rakyat akan tahu ini polisi benar apa tidak. Itu kira-kira pendapat saya. Iya, artinya harus diberitahukan saja persoalan menilai ada di sisi masyarakat ya yang bisa menilai bukti-bukti yang disampaikan oleh polisi. Kita tunggu saja nanti apakah polisi akan membuka secara terang benderang buktinya kepada masyarakat. Terima kasih Pak Rianto tadi sudah bergabung sama kami. Pak Sugeng juga terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Newsroom. Selamat malam, saya selalu Bapak-bapak. Presiden Prabowo Subianto tinjau budidaya tambak ikan untuk menunjang program makan bergizi gratis. iNewsroom segera kembali. Presiden Prabowo Subianto disambut hangat warga Karawang usai meninjau tambak budidaya ikan nila. Prabowo menyalami warga dan mencium seorang bocah laki-laki yang mengenakan seragam loreng TNI. Presiden Prabowo Subianto menyapa hangat warga Karawang, Jawa Barat usai meninjau tambak budidaya ikan nila. Warga berebut untuk bisa bertemu secara langsung dan bersalaman dengan Presiden Republik Indonesia ke-8 itu. Di momen ini Prabowo berhenti dan mencium seorang anak laki-laki berbaju loreng seragam TNI yang digendong di pundak ayahnya. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto meninjau tambak budidaya ikan nila salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang, Jawa Barat. Program budidaya ikan nila salin di BLUPPB Karawang berpotensi mendukung penyediaan makanan bergizi gratis berbasis protein ikan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Prabowo juga ikut menebarkan benih ikan nila yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tambak. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi bertajuk Reuni 212 kembali digelar di Monas, Jakarta Pusat. Acara ini diisi dengan sholawat dan doa bersama untuk mendukung dan mendoakan kemerdekaan Palestina. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup kebersamaan kita di iNewsroom malam hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Akhir kata saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Aksi bertajuk Reuni Akbar 212 digelar di kawasan Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat, Senin pagi. Aksi bertajuk Reuni 212 ini mengangkat tema Revolusi Akhlak untuk Indonesia Berkah dan Palestina Merdeka. Ribuan simpatisan hadir untuk mengikuti rangkaian acara yang diisi dengan pembacaan zikir dan sholawat, doa bersama hingga sholat berjamaah, sebagai bentuk solidaritas untuk mendoakan dan mendukung kemerdekaan Palestina.
Nah, karena kita kan umat Islam ya, ingin Palestina merdeka karena dia pembantaian yang sangat sadis, makin kesini makin sadis, dan kita sebagai umat Islam tidak perlu jadi umat Muslim untuk membela Palestina, tapi jadi manusia. Kita selalu diingatkan kembali, kita selalu diingetin, itu yang paling penting untuk terus bersuara, minimal kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Peserta aksi juga mengibarkan bendera Palestina di Monas sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Rama Romadona, iNews melaporkan.